أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2025. Ya, berarti hari ini kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-80. 80 jangan melihat usia seperti usianya manusia. Usia kemerdekaan memang 80 tahun, kalau itu disamakan dengan umur manusia. Sudah mulai rapuh, bahkan mungkin sudah almarhum. Tapi kita pernah mendengar Bapak Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden masih dalam masa kampanye itu menyatakan bahwa Indonesia akan hilang, akan bubar pada tahun 2030, yang berarti tinggal 5 tahun lagi. Apa betul Indonesia akan bubar? Tergantung kita. Tergantung kita. Kenapa tergantung kita kok tidak presiden? Karena yang milih presiden itu kita. Artinya jangan saja kita melimpahkan pada presiden, padahal kita yang memilihnya. Jadi jangan lepas tangan bahwa baik buruknya negara ini tergantung kita, termasuk bubar tidaknya Indonesia tahun 2030 juga tergantung kita. Mudah-mudahan tidak. Jadi kita diberitahu itu supaya kita berusaha menjaga agar tidak terjadi. Padahal kita juga pernah menyaksikan sendiri betapa makmurnya saudara-saudara kita di Libya ketika dipimpin oleh Muammar Gaddafi, yang nikah, diberi rumah, yang sekolah disekolahkan, kan itu. Jadi rakyat memang disejahterakan betul, tapi memang ada
rakyat Libya juga yang iri terhadap keberhasilan pemerintah berusaha untuk menguasai, tetapi keliru dengan apa? Minta tolong kepada negara Amerika. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu ma'izzata ahliha adillatan. Ratu Bilqis pernah menyatakan ketika didatangi oleh Nabi Sulaiman, diminta untuk menyerah, tapi dia menyatakan sesungguhnya raja-raja itu apabila menguasai, mereka akan merusak negara yang dikuasai dan merendahkan kehormatan penduduknya. Artinya bahwa kalau kita ngerti, tentunya kita tidak akan minta bantuan kepada orang asing. Kita saling membantu untuk mempertahankan, insya Allah kita bisa bertahan. Itu sebagai refleksi kita untuk hari ini. Kita peringati Indonesia merdeka telah umur 80 tahun. Ibu bapak dan saudara, kita kembali kepada materi kajian kita. Yang lalu kita sampaikan tentang siapa atau di mana kita sholat maktubah, dan kita bisa menyimpulkan bahwa sholat maktubah itu dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Nah, kemudian bagian yang kedua ini kita bicarakan apa semua harus ke masjid, adakah yang diberikan rukhsah. Dan maka pembicaraan kita malam hari ini adalah siapa yang diberi rukhsah, siapa yang diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kita mungkin ingat pelajaran kita, tetapi pelajaran itu kan tentu kita harus mengevaluasi kembali apakah yang kita pahami selama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Oleh itu maka pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa memang kita boleh tidak sholat berjamaah di masjid jika itu. Tapi sebelum kita bicara siapa saja yang diberikan rukhsah, kita mungkin masih ingat pendapat ulama mazhab tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Kita berada di mana? Ya, tergantung kita. Kalau kita membaca paham mazhab Hanafi atau Hanafiyah, kita sebut sebagai paham atau mazhab Hanafi atau Hanafiyah itu berbeda. Kalau mazhab Hanafi itu biasanya disandarkan kepada Imam Hanafi. Tetapi kalau Hanafiyah itu ulama yang mengikuti paham Hanafi. Artinya tidak semuanya itu menjadi paham dari imam yang digunakan sebagai nama mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi menyatakan bahwa
hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki yang mampu. Yang laki-laki kalau menurut paham Hanafi itu wajib untuk sholat jamaah di masjid. Kemudian dianggap makruh tahrimi. Makruh tahrimi itu dihindari karena hampir saja menjadi haram, yaitu meninggalkan tanpa udzur, meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa udzur. Itu termasuk makruh tahrimi kata mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Maliki atau Malikiyah menyatakan bahwa hukum sholat jamaah di masjid itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu selama ada yang sholat berjamaah, kewajiban yang lain menjadi gugur, ya, menjadi gugur. Artinya bahwa di kampung ini ada 2 saja yang melakukan sholat jamaah, yang lain menjadi tidak wajib. Jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Itu paham Imam Maliki. Dari 2 ini mana yang kita ikuti? Tidak ada ya? Nah, tergantung. Ya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah, sama dengan Maliki. Tetapi yang membedakan adalah lebih utama di masjid daripada sholat sendiri di rumah. Lebih afdal sholat jamaah di masjid daripada di rumah, itu Syafi'i. Dan mungkin inilah yang menjadi paham kita. Ya, ini menjadi paham kita, ikut paham Syafi'i. Nah, jadi kita ini ikut Syafi'i apa ngikutin Nabi, kan itu ya pertanyaannya. Lupa Syafi'i kan ulama kita, tapi bukan Nabi. Nah, Imam Hambali menyatakan bahwa hukum sholat jamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki yang mampu, sama dengan mazhab Hanafi. Hanya saja haram hukumnya meninggalkan tanpa udzur. Hukumnya menjadi haram. Kalau Hanafi kan hanya menyatakan makruh saja, makruh yang cenderung mendekati haram. Tapi kalau Hambali menyatakan hukum meninggalkan sholat jamaah di masjid tanpa udzur itu haram. Rasanya kita mengikuti paham yang ketiga, yaitu Syafi'iyah. Yang mana nanti tentu kita telusuri dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan ini, ya. Dan kita tentunya tidak bisa memaksakan, ya. Tetapi karena banyak pendapat, tentunya kita harus memilihnya. Nah, memilih tentunya berdasarkan dalil yang sahih. Tidak hanya sekedar memilih, ya. Tidak hanya sekedar banyak-banyakan, gitu. Banyak belum tentu benar, sedikit belum tentu salah. Yang sekalipun kadang-kadang orang yang benar itu hanya sedikit menjadi bulian, bahkan menjadi cemoohan, padahal belum tentu salah.
Ruksa pertama, boleh tidak sholat jamaah di masjid karena sakit. Jadi pertama itu kalau kita sakit boleh tidak ke masjid. Yang tidak sakit tetap melaksanakan kewajiban sholat di masjid. Pendapat pertama menyatakan bahwa karena ini ada dua, yang sakit itu ada yang sakit berat, ada yang sakit ringan. Pendapat pertama, yang diberi rukhsah bagi yang sakit berat untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi yang sakitnya berat saja yang tidak berjamaah, berarti yang sakit ringan tetap ke masjid, sakit panu. Ya, sakit hati. Apa tidak wajib? Tentunya kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berpendapat itu bukan sekedar pendapat, tetapi apakah ada dalil yang menjadi rujukan kita. Jadi pendapat orang menyatakan yang diberikan rukhsah untuk tidak sholat bersama di masjid itu adalah bagi yang sakit berat, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari nomornya 365, 648, Sahih Muslim 922, memang derajat artinya hasan. Dalam hadis ini dinyatakan begini, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakoto an farosihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya. Fajuhisat sakuhu au katifuhu, kata Anas. Tidak tahu apakah betisnya atau bahunya yang luka. Nah, yang sakit itu apa bahunya, apa betisnya. Wa alam nisa'i sahron. Bukan hanya sakit, tapi bahkan Nabi mengilang. Pisah tidurnya dengan istrinya selama 1 bulan. Pisah ranjang dengan istri selama 1 bulan. Fajalasi fi masrubatin lahu darajatuha min judu'in. Rasulullah berada di lantai atas yang dihubungkan dengan tangga dari kayu. Fa'atahu ashabuhu ya'udulahu. Maka para sahabat mendatangi Nabi untuk menjenguknya. Sahabat datang ketika Rasulullah sakit, menjenguk Rasulullah. Fasholla bihim jalisan. Maka Rasulullah sholat bersama mereka dengan duduk. Karena Rasulullah sakit, maka Rasulullah sholatnya dengan duduk. Wahum qiyamun, tetapi mereka para sahabat itu berdiri. Nabi duduk, sahabat berdiri. Falamma sallama, ketika Nabi selesai sholat dan memberi salam atau selesai mengucapkan salam sebagai tanda berakhirnya sholat, qala, Nabi menyatakan, innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila imam telah membaca takbir, maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Dan apabila imam rukuk, maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah. Wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imam sholatnya dengan berdiri,
maka sholatlah dengan berdiri. Maksudnya kalau imamnya berdiri, makmum berdiri. Kalau imamnya duduk, maka makmum duduk. Tapi bagaimana Bapak kalau makmumnya sakit? Imamnya berdiri, ya berbeda. Kalau imam yang sakit, sholatnya dengan duduk, maka makmum dengan duduk. Sekalipun makmumnya semua sehat. Nah, ketika imamnya berdiri, makmumnya boleh duduk bagi yang sakit. Ya. Wa nazala litis'in wa isrina, dan kemudian Rasulullah turun dari tempat mengilah istrinya. Faqalu, maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, innaka alaita sahra, tidakkah engkau mengilah istri Anda selama 1 bulan? Loh kok belum 30 hari sudah turun? Nah, faqala, maka Rasulullah menjawab, inna sahra tis'un wa isruna, ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan ini umurnya hanya 29, bukan 30. Maka Nabi sekalipun baru 29 sudah turun dari tempat di mana dia berpisah dengan istri. Tetapi yang penting di sini yang digunakan sebagai dalil adalah bahwa jika imam sholatnya dengan berdiri, makmumnya berdiri. Kalau imamnya duduk, maka dengan duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, loh kenapa Nabi sholat di rumah? Kok tidak ke masjid? Karena Nabi sedang sakit. Jadi Nabi sholat di rumah karena sakit. Ya, karena sakit Nabi sholat di rumah. Dan sahabat juga mengikuti karena Nabi sebagai imam. Nabi sebagai imam. Tapi karena Nabi sudah merasa agak sembuh, diperintahlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikannya. Ya. Tapi persoalan yang jadi persoalan hadis ini adalah, atau yang menjadi pegangan bagi kita adalah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak sholat di masjid karena sedang sakit. Lupa Nabi kan pernah sholat di rumah, iya, tapi Nabi sakit. Nabi sakit kita. Kita macam-macam sebabnya. Orang sebabnya aras itu ya sehat tapi aras, berarti awak sehat akalnya enggak sehat, kan itu. Awak sehat tapi akalnya tidak sehat. Hadis ini hasan karena ada nama Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, Abu Ubaidah Al-Khuzai. Kata Abu Hatim, sikoh la ba'sa bihi, sikoh kuat tapi tidak mengapa, masuk kategori hadis hasan. Dan itu bisa dilihat dalam Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 451-452. Ini yang pertama ya. Dan saya baca satu saja karena waktunya nanti tidak cukup, sekalipun banyak. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan tidak ada rukhsah bagi yang sakit biasa. Artinya yang apalagi sakit panu ya. Sakit yang masih bisa ke masjid itu tidak ada rukhsah menurut hadis ini. Bahkan hadisnya Sofi. Coba saja kita lihat. Dan ini juga panjang hadisnya. Tetapi saya tidak akan membaca seluruhnya. Saya hanya menyatakan bahwa summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsihi,
ketika dalam cerita hadis ini minta supaya Abu Bakar menjadi imam, ternyata kemudian dilaksanakan. Rasulullah ternyata datang ke masjid. Karena apa? Karena Rasulullah sudah merasa agak ringan, ya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsihi khifatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan dirinya telah ringan dari sakit. Faja ayuhadai baina rajulaini ahaduhuma al-Abbas li sholatil zuhri, di mana Rasulullah datang ke masjid dengan dipapah oleh dua orang. Salah satunya adalah Abbas, sahabat Nabi, dipapah. Kita ini masih bisa berjalan sendiri tapi nggak mau ke masjid. Tapi Nabi ini sampai karena sudah merasa ringan, Nabi datang ke masjid dengan dipapah kanan kiri oleh dua orang. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, mohon maaf, Abbas. Nah, ternyata kemudian ketika itu Sayyidina Abu Bakar ketika mengetahui Nabi datang, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta Rasulullah untuk menjadi imam. Tapi Rasulullah masih mempersilahkan Sayyidina Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. Tapi Nabi kemudian duduk, ya, di sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, artinya Nabi masih tetap ke masjid dengan sholat duduk, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Hadis ini dari sisi derajat sanadnya itu lebih kuat, sekalipun hanya dari Nasai, karena sanad-sanadnya itu oleh ahli hadis tidak ada yang dikoreksi. Artinya bahwa Nabi ketika sudah ringan keadaan sakitnya, Nabi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, maka dengan ini pendapat yang kedua menyatakan bahwa sakit yang tidak berat sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, kecuali bagi mereka yang sakit berat, ya, sakit berat. Tapi ulama kita menyatakan tidak begitu, karena derajatnya lebih kuat, maka ya derajatnya lebih kuat kan? Yang tadi hadisnya hasan, ini hadisnya sahih, maka yang sahih menjadi pegangan. Oleh karena itu maka kita juga terbelah. Ada yang menyatakan bahwa yang sakit berat boleh tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, dan sakit ringan itu boleh yang sakit ringan wajib ke masjid, dan yang sakit berat itu boleh di rumah. Maka kemudian pendapatnya ada yang menyatakan bahwa yang sakit berat boleh di rumah, yang sakit ringan harus ke masjid. Tapi yang kedua menyatakan enggak, karena derajatnya lebih kuat maka ditarjih. Kalau ditarjih malah berat atau malah ringan? Malah berat. Malah berat. Kalau sakit saja itu bukan malah justru di rumah, tapi malah justru ke masjid. Karena yang ditunjuk ringan itu di masjid. Nah, oleh itu maka ya tergantung kita lah itu maunya yang mana. Tetapi tentunya berbeda. Kalau kita menyatakan mengikuti Nabi, ya bagaimana Rasulullah kan itu.
Kalau kita sakit berat ya bolehlah kita di rumah, tapi kalau sakitnya apalagi bisa berjalan sendiri, nah, maka tentunya sholat di masjid itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Saya tidak menyatakan dianjurkan karena di sini bukan afdol, tapi ini Rasulullah yang melakukan. Rasulullah melakukan itu. Ini yang pertama. Yang dari kesimpulan ya. Yang kedua, rukhsah yang kedua, boleh tidak sholat jamaah di masjid karena hujan. Kalau hujan boleh. Nah ini juga gitu, Pak hujannya bagaimana? Gitu. Yang hujan rintik-rintik itu katanya bukan hujan, itu namanya gerimis. Tapi hujan tentunya beda dengan gerimis. Hujan yang karena hujan itulah kemudian jalan kita menjadi terganggu. Itulah alasan kenapa boleh untuk tidak ke masjid bagi mereka yang saat itu kena hujan atau terjadi hujan, maka kita boleh tidak ke masjid. Yang pertama, hadis yang pertama menyatakan begini. An Abdullah bin Haris qala khatobana Ibnu Abbas fi yaumin radhin. Dari Abdullah bin Haris, ia berkata, Abdullah bin Abbas memberi khutbah kepada kami, sedang menyampaikan khutbahnya kepada kami. Fi yaumin radhin. Pada hari di mana hari itu terjadi hujan lebat yang sampai air bercampur dengan pasir. Di Arab itu kalau hujan itu mesti air campur pasir. Kenapa? Karena daerah padang pasir. Pasirnya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain terbawa oleh angin. Ketika hujan dia terbawa oleh air, tentunya jalan yang lebih rendah daripada tempat pasir itu, maka dia akan masuk dalam jalan, dan oleh itu maka akan mengganggu perjalanan manusia untuk melintas. Falamma balagha al-mu'adzinu hayya 'alas shalah, maka ketika muadzin sampai membaca hayya 'alas shalah, maka Abdullah bin Abbas amaruhu ayuna, dia memerintahkan kepada muadzin itu agar membaca, mengumandangkan as-shalatu fir rihal. Karena hujan maka sholatlah di jalan, sholatlah kamu dalam perjalanan, karena tidak mungkin Anda akan datang ke masjid. Ya. Jadi panggilannya tidak hayya alal falah, tetapi apa? As-sholatu fir rihal, sholatlah di dalam perjalanan. Fanadharul qawmu ba'dhum ila ba'din, maka sebagian mereka atas sebagian saling memandang, sehingga bingung maksudnya itu apa itu, ya, menjadi aneh. Faqala, maka dia menyatakan, Abdullah bin Abbas menyatakan, hadza man huwa khairun minhu wa innaha azma. Sesungguhnya yang melakukan ini adalah orang yang lebih baik darinya. Wa innaha azmah, sekalipun sholat itu sesungguhnya wajib untuk dilakukan di masjid. Karena perintah asalnya adalah wajib di masjid, tapi karena hujan panggilannya bukan hayya 'alas shalah, atau sesudah baca hayya 'alas shalah perintahnya as-sholatu fir rihal.
umum kira-kira nggak pernah terjadi kan itu. Tapi hadis ini sahih, sekalipun ada nama Ayub, Ayub, karena Ayub itu kemudian ada wa, ini berarti ada dua jalur. Jalurnya Ayub harus dhaif, tapi jalurnya Abdul Hamid, ya, itu hadisnya sahih. Ya, jadi hadis ini sahih. Kalau hujan boleh kita melakukan sholat di mana kita terhalang oleh hujan, termasuk kita boleh di kendaraan kita. Kalau waktu itu kendaraannya adalah unta, maka ya di atas untanya saja, ya, tidak perlu ke masjid, maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini sama saja juga dari Ibnu Abbas di muadzinihi fi yaumin matirin, pada hari hujan, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah faqul shallu fi buyutikum. Hadis yang pertama tadi menyatakan masih tetap baca hayya 'alas shalah, tapi hadis ini menyatakan tanpa baca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Kenapa? Fi yaumin matirin, karena hari itu adalah hujan. Karena hujan menjadi terganggu jalan kita. Kalau sekarang terganggu enggak? Sekalipun hujan enggak ada jalan yang terganggu, apalagi punya kendaraan, punya mobil. Mobilnya malah manfaat kalau hujan dibawa ke masjid. Nah, untuk apa beli mobil kalau tidak untuk sholat jamaah, tidak untuk ibadah? Nah itu. Jadi punya mobil mestinya, ya, kita gunakan untuk sholat jamaah, dan kalau perlu membawa istri juga anak-anak. Non-muslim itu tempat ibadahnya penuh mobil, karena yang dibawa ke tempat ibadah itu bukan hanya dirinya, tapi termasuk anak, cucu, istrinya. Kita ini malah, ya, katanya istri di rumah ngeloni anak, ngeloni cucu kan gitu. Iya, yang laki-laki karena tidak ngeloni maka ke masjid. Lupa kan? Boleh, karena Rasulullah Ibnu Abbas menyatakan shallu fi buyutikum. Dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa fa'alahu man huwa khairun minni. Sesungguhnya orang yang melakukan ini adalah orang yang lebih baik daripada aku. Innal jum'ata azmah, sekalipun sholat Jumat itu perintah asalnya wajib. Wa inni karitu an ukhrijakum fatamsuna fitini wattakhadhi. Sesungguhnya aku tidak suka mengeluarkan kamu, memerintah kamu untuk keluar dan berjalan di jalan yang penuh tanah dan lumpur. Oleh karena maka panggilannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalahnya diganti menjadi shallu fi buyutikum. Artinya boleh sholat di kendaraan atau di rumah, sekalipun itu sholat wajib, melakukannya di rumah atau di kendaraan, tidak harus ke masjid karena hujan. Itu yang pertama. Dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau nggak percaya silakan cek dalam Sahih Bukhari 850, Sahih Muslimnya 1128, dan hadisnya sahih karena nama-nama yang menyampaikan hadis ini tidak ada kritik dari para ahli hadis. Nah, itu yang hadis yang kedua, fi yaumin matirin, ya. Saya sudah tidak membaca lagi, saya teruskan.
Rukhsah yang ketiga, karena waktunya tinggal 2 menit. Rukhsah yang ketiga, boleh tidak sholat jamaah di masjid karena cuaca dingin. Kalau dingin, ya. Tapi kita ini sampai dingin seperti di kutub, enggak ya? Ya dingin paling-paling nyatakan berdiding kan gitu ya. Musim kemarau panjang yang kering itu biasanya terjadi dingin yang kemudian kita sebut berdiding kan itu. Ya, ada yang tahu berdiding ya? Ya nggak tahu, nggak dilihat. Ada berdidingnya apa gitu. Dan ini bisa kita baca, pendapat ini bisa kita baca dalam Musnad Ahmad dan hadisnya juga sahih. An-Nafi dari Nafi ana Abdullah bin Umar nada bisalah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar memanggil untuk sholat fi lailatin ratibatin warihin, suatu malam yang dingin dan angin. Jadi anginnya kuat, dinginnya juga luar biasa. Summa qala fi akhirin nidai, kemudian menyatakan dalam akhir adanya, apa yang dinyatakan? Allah sallu fi rihalikum, hendaklah kamu sholat di kendaraan. Allah sallu fi rihalikum, ya, Allah sallu fi rihalikum. Jadi panggilannya adalah sallu fi rihalikum, sallu sholatlah di kendaraanmu, karena musim dingin, ya, musim dinginnya luar biasa sampai terganggu. Memang kalau di Arab itu sendiri, kalau di Arab itu memang suatu saat dinginnya luar biasa, ya. Dan ternyata kalau panas itu mudah diatasi, kalau dingin susah diatasi. Tapi sekarang kedua-duanya sudah bisa diatasi. Saya sudah pernah mengalami ketika saya ke Eropa, itu dinginnya luar biasa, tapi sudah ada heater, sudah ada pemanas. Tapi di luar kan nggak ada. Jadi berjalan keluar tentunya ya, akan melewati cuaca dingin. Kalau di dalam rumah mungkin kita sudah bisa merasakan hangatnya ruangan. Tapi di luar ya, dinginnya luar biasa. Oleh karena itu maka kita diperintah untuk shollu fi rihalikum dalam suasana musim dingin dan angin kencang. Yang kedua masih sama ya, dari yang saya baca hadisnya Hasan, Sahih Bukhari hadisnya Hasan, juga dari Abdullah bin Umar ya. Sama ketika ratabatin warihin, ketika dingin dan angin itu panggilannya adalah shollu fi rihalikum, atau yang lain shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kamu. Kesimpulan, yang mendapat rukhsah boleh tidak sholat jamaah di masjid, artinya yang tidak mengalami seperti ini itu tetap diwajibkan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Yang pertama, yang sakit berat ya. Jadi yang tidak sakit berat apalagi artinya yang tidak sakit berat ya, wajib ke masjid, yang berat saja ke masjid. Ketika terjadi hujan yang mengakibatkan jalan susah dilewati, sudahlah kita ringankan, yang penting hujan lebat, kan itu ya. Kalau tidak sampai merusak jalan tapi kalau jalan terputus ya otomatis. Tapi kalau hujan kemudian hanya sekedar lebat, dan kalau ada kendaraan bisa kita gunakan untuk masjid, apa salahnya kita melakukannya?
yang ketika cuaca dingin sekali. Inilah yang diberikan rukhsah. Ya, ketika suasana seperti ini, mereka itulah yang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Nah, persoalan kita milih yang mana, silakan. Milih yang mana itu artinya masih kita berpegang pada pendapat kita bahwa sholat jamaah itu sunnah, ya, monggo saja. Ya. Tapi Nabi melakukan sampai sakit itu, Nabi sakit ringan, Nabi sholat di masjid. Nah, kita ini katanya apa? Pengikut Nabi. Ya. Kalau kita ngikut Nabi, tentunya kita tidak akan mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi. Pak, Nabi kan Rasul ya? Kita kan bukan Nabi, bukan Rasul gitu. Ya. Tapi katanya kita ini menyatakan Rasulullah itu uswatun hasanah. Nabi itu adalah apa? Suri tauladan bagi kita. Itu maka bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, terutama dalam hal sholat jamaah. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Besok kita teruskan dengan bagian ketiga, bagi yang buta dan tidak ada penuntun tetap diperintah sholat jamaah di masjid ketika mendengar azan. Yang buta saja wajib, apalagi yang tidak buta. yang tidak ada penuntun saja masih diwajibkan ke masjid oleh Nabi. Nah, gitu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan pada Ahad bulan depan. Ya, kita nggak perlu banyak-banyak, sedikit, asal kita pahami dan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan guyup, melaksanakan sholat berjamaah, menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha. Surga Aden itu yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang soleh, yang terdiri dari orang tua, istri atau pasangan, dan anak-anak, terutama sholat jamaah. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tidak membuka kesempatan untuk bertanya. Kalau mau bertanya nanti bisa di luar sesudah ini, karena waktu juga nanti kalau ada pertanyaan mengerti Pak Anda. Napa?